Fatimah Zahra adalah putri Nabi Muhammad SAW dengan hadisnya. Saat menginjak dewasa, ia dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari pernikahan ini melahirkan Hasan dan Husain. Fatimah banyak tertulis dalam lembaran sejarah Islam karena hidupnya paling dekat dan paling lama dengan Rasulullah SAW, sang ayahnya sendiri. Dan dari Fatimah ini keturunan Nabi SAW berkembang dan tersebar di hampir seluruh negeri Islam. Fatimah lahir di Makkah Al-Mukarramah pada tanggal 20 Jumadil Akhir 18 tahun sebelum Hijrah, tahun kelima dari kenabian. Fatimah adalah putri bungsu Rasulullah SAW. Adapun saudara Fatimah yang putri adalah Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum, dan saudara laki-lakinya adalah Qasim dan Abdullah. Keduanya meninggal pada usia muda. Dalam sejarah Islam, para sejarawan menulis tentang kesederhanaan kehidupan rumah tangga Fatimah. Bahkan diungkapkan juga seringnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Fatimah mengalami kekurangan, sehingga beberapa kali sang putri Rasulullah ini harus menggadaikan barang-barang keperluan rumah tangganya untuk membeli makanan guna mencukupi kebutuhan hariannya. Sebagai contoh, pada suatu saat Fatimah pernah menggadaikannya kepada orang Yahudi Madinah kerudungnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun demikian, kehidupan rumah tangga suami istri ini sangat bahagia, lestari sampai akhir hayat walau dengan kesederhanaannya tersebut. Penjelasan 1. Nabi Muhammad SAW sebagai seorang ayah tentu juga sangat menyayangi anak-anaknya, termasuk Fatimah. Pada saat Nabi SAW merasakan sakitnya semakin keras menjelang wafat, Fatimah melihat keadaan yang demikian. Ia bersedih dan menangis. Lalu Nabi SAW memanggilnya, "Hai anakku, mendekatlah kepadaku." Lalu beliau berbisik kepadanya, maka semakin menjadilah tangisan Fatimah. Kemudian Nabi SAW berbisik lagi, lalu tiba-tiba Fatimah tersenyum bahagia. Kemudian hal tersebut ditanyakan kepada Fatimah. Dia menjawab bahwa dia menangis karena ayahnya mengabarkan bahwa tak lagi lama ayahnya akan meninggal. Tetapi kemudian saat ia tersenyum karena ayahnya memberikan kabar bahwa dialah yang pertama yang akan menjumpainya di akhirat kelak. Fatimah adalah seorang wanita yang mulia dan agung serta menjadi suri tauladan bagi semua wanita mukminah. Seorang yang dirinya banyak digali tentang hukum Islam lah banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Ia juga seorang tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan. Kesabaran dan kebersahajaannya, akhlaknya sangat mulia, patut dan menjadi contoh bagi kaum muslimin. Fatimah Zahra seorang wanita yang ikut mendampingi Nabi SAW serta mendukung perjuangan ayahnya dan suaminya pada saat periode Madinah. Walaupun anak seorang yang sangat disegani, namun Fatimah jauh dari sifat sombong. Ia adalah seorang istri yang sangat sederhana hidupnya, tidak banyak menuntut pada suaminya dan tidak pula pada ayahnya. Walaupun ayahnya pada saat itu bisa dikatakan dalam sejarah sebagai masa kemasan sebagai kepala negara, pemerintahan dan sebagai nabi, Fatimah sangat patut juga dijadikan teladan utama dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bernegara. Uwais Al-Qarni. 1. Riwayat hidup singkat Uwais Al-Qarni berasal dari Yaman, yaitu dari desa Qaran, sehingga nama B. Uwais Al-Qarni akhirnya menggunakan nama Al-Qarni yang artinya dia orang Qaran dan berasal dari kabilah Murad. Masa hidupnya dia bersama ibunya karena ayahnya sudah tiada dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni pernah menderita penyakit kusta, kemudian dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dia diberi kesembuhan, namun masih ada bekas dari sakitnya di kedua lengannya. Menurut sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemimpin para tabi'in. Pada suatu kesempatan Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar bin Khattab, "Temuilah seorang dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni dan kamu bisa meminta kepadanya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu." Teladan yang bisa diambil Uwais Al-Qarni adalah seorang yang sederhana. Hidupnya sangat bahagia walau tidak bergelimang dengan harta. Ujian hidup yang dialami diterima dengan penuh ikhlas dengan tetap berikhtiar dengan usaha dan kerja keras untuk keluar dari ujian itu. Termasuk ketika diuji menderita penyakit kusta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni juga seorang yang sangat sayang ibunya. Sebagai hidupnya dihabiskan untuk merawat dan mendampingi ibu yang sangat disayangi. Walaupun ia mendapat perhatian dan tawaran dari penguasa waktu itu, yaitu
yaitu Umar bin Khattab untuk mendapatkan fasilitas hidup, tetapi Uwais Al-Qarni tidak memanfaatkan fasilitas dan kesempatan tersebut. Justru Uwais Al-Qarni tidak mau diperlakukan dengan istimewa dan membiarkan untuk diperlakukan sama dengan rakyat yang lain. Kesimpulan, meski miskin harta di dunia, namun jika taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dan mengangkat derajatnya kelak. Kesimpulannya, kita harus sederhana, jangan berlebihan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang yang boros itu adalah teman setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi, jika kita berlebihan, kita tidak disukai Allah. Allah menyukai orang-orang yang sederhana, bukan yang berlebihan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.